Kalau orang Pariaman mengatakan lauk dan berada di Payakumbuh, nanti orang kasih daging sapi teman-teman ya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang berada atau bukan orang Sumatera Barat dan berkunjung ke Bukit Tinggi ya Mas Zed ya? Ya, betul. Dan ini jalan menelusuri Jam Gadang. Kalau untuk teman-teman melihat view-nya seperti ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Deva Ilhami. Kali ini kami berada di Bukit Tinggi. Teman-teman kemarin kalau melihatnya di air terjun kemarin di Kota Padang, dan saya sekarang bersama Bang Zetri. Halo. Bersama Bang Zetri kita coba menelusuri Kota Bukit Tinggi. Oke, nanti kamera saya akan saya hadapkan ke depan ya. Jadi teman-teman bisa mendengarkan cerita lah gitu ya, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, sekarang kameranya saya akan hadapkan ke depan ya, sorry. Oke teman-teman, jadi ini jalan ya Bang Zed ya, dari sebut saja nama hotel Mercy ya, jadi bukan iklan ya. Tapi kalau pihak manajemen hotel mendengarkan ini dan siap untuk mengendorse ya, siap sedia saja ya, kami menawarkan kerjasama itu gitu, endorsement ya. Tapi saya nggak berharap lebih ya dengan konten dan channel YouTube saya yang masih relatif sangat mudah sekali. Oke, mungkin bagi teman-teman yang berada atau bukan orang Sumatera Barat dan berkunjung ke Bukit Tinggi ya Mas Zed ya? Ya, betul. Dan ini jalan menelusuri Jam Gadang. Dan jujur saja jujur saja kami sebenarnya udah lama ya, sejak pribadi saya sebenarnya ke Pekanbaru, ke Bukit Tinggi udah lama belum gitu mengunjungi lagi. Tapi jalannya sepertinya kemana kira-kira? Bawah ya. Oke, karena ini adalah Sabtu malam dan kelihatannya masih rame. Sepertinya orang-orang juga menuju ke Jam Gadang. Mas Zed terakhir kapan ke Bukit Tinggi Bang Zed? Sepertinya mungkin awal tahun lalu. Sempat nginap juga. Ayo Mas, ayo. Oke, seperti inilah kira-kira. Dan Bang Zed setahun yang lalu, kalau saya jujur saja 2015. Sehingga saya merasa menjadi orang cukup asing juga di sini gitu. Meskipun pada waktu SD ya, SD dan sebelum kuliah S1 lah di Padang itu sudah ke Bukit Tinggi itu. Tapi sejak selesai S1 kemudian S2 dan di Pekanbaru, sehingga belum pernah ke Bukit Tinggi lagi. Dan alhamdulillahnya diberikan kesempatan lagi untuk bisa ke sini ya. Jadi teman-teman yang ingin ke Bukit Tinggi dan ingin melihat suasana malamnya, dan mudah-mudahan kami menemukan ya untuk Jam Gadang. Dan konon kabarnya Jam Gadang ini memiliki pesona yang bagus juga kalau di malam hari gitu. Bang Zed, kalau yang di malam hari pernah nggak? Atau terakhir kapan? Pernah di Jam Gadang itu ada pertunjukan semacam air yang bergoyang gitu. Ada waktu-waktu tertentu jadi airnya berjoget. Dan disinari lampu-lampu. Jadi itu semacam atraksi lah, tapi ini bukan diperankan oleh manusia tapi air. Oke, karena ini perjalanan cukup panjang teman-teman, dan kami akan aktifkan kembali kalau sudah menemukan atau sudah mendekati titik yang terdekat lah gitu ya. Jadi nantinya akan disambung kalau nanti kami sudah menemukan jalannya. Oke.
Oke, oke teman-teman, ini sudah sampai ya di Jam Gadang Bukit Tinggi. Oke. Oke, inilah ya penampakan Jam Gadang Bukit Tinggi dan cukup bagus ya kalau di frame ya. Dan ini sepertinya kok saya lupa ya, peninggalan Belanda lah ya. Peninggalan Belanda kalau teman-teman bisa lihat. Barangkali kita coba akan keliling dan mencari pencahayaan yang sedikit inilah, sembari ngobrol-ngobrol santai ya. Kalau untuk teman-teman melihat view-nya seperti ini ya. Kalau di sini ya, tadi kan masih di suasana Pekanbaru, suasana Bukit Tinggi. Tadi sudah melihat suasana Bukit Tinggi di malam hari. Nah, kalau Bang Z, kalau yang ke Bukit Tinggi, wisata hasil umum lah ya, hasil umum yang menjadi pertama yang Bang Z cari ini apa? Kalau bicara tentang Bukit Tinggi, memang sedari saya kecil tentunya dengan orang tua ya, ke Bukit Tinggi. Lalu ketika menginjak SMA atau setelah mungkin saya bisa katakan kuliah, saya sering kesini juga, mungkin naik motor atau dengan kendaraan umum gitu. Karena yang saya senang, saya pribadi orang yang suka berjalan kaki gitu. Jadi ketika datang ke Bukit Tinggi, saya senang dengan yang seperti trotoarnya. Kita tidak seperti di kota-kota lain di mana kita pejalan kaki diambil oleh kendaraan motor gitu. Tapi di Bukit Tinggi kita melihat kita enak untuk berjalan kaki kemana-mana, didukung dengan cuaca yang cukup sejuk begitu, tidak terlalu panas, dan didukung juga dengan pemandangan-pemandangan yang cukup indah gitu. Nah, ini yang menjadi kesenangan saya di kota manapun. Sebenarnya saya pribadi tipikal orang yang senang berjalan kaki. Jadi tips kalau dari saya sendiri, ketika teman-teman berjalan kaki maka bawa uang ya pas-pas saja. Lalu smartphone kalau sebisanya jangan membawa gear atau perlengkapan yang mahal. Jadi kecenderungan untuk ditodong dan sebagainya ya kecil gitu, insya akan kecil. Nah, kalau dari Pariaman, nah ini Bang, saya orang Pariaman nih. Kalau teman-teman mau ke Pariaman, apa yang wisatanya nih Bang Bazar? Cukup menarik ya. Kalau ditanya anak-anak yang tinggalnya di Bukit Tinggi, sepertinya senang bermain ke kota orang. Juga seperti itu juga dengan saya. Orang Pariaman ketika misalnya ada acara tabui misalnya, kayaknya mungkin seumur hidup saya kan hanya pergi 2 atau 3 kali kayaknya. Tapi orang dari Pekanbaru datang dan sebagainya kan, yang menganggap itu sebuah kebiasaan atau budaya di Sumbar gitu, di Pariaman khususnya. Nah, kalau sekarang progres di Pariaman cukup bagus ya. Setahu saya ada sekarang tempatnya di pantai itu ada spot foto yang bagi anak-anak sekarang mungkin dibilangnya ya Instagramable gitu ya. Ya itu bagus. Terakhir saya pulang dan saya tidak menyangka bisa Pariaman sebagus itu. Jadi teman-teman silahkan datang ke pantai di Pariaman, itu persisnya bisa berjalan kaki dari stasiun kereta api gitu. Nah, untuk teman-teman sih yang tidak pernah naik kereta api, semisal di Pekanbaru gitu ya, kan biasanya anak-anak Pekanbaru belum pernah tuh karena nggak ada rel kereta api. Sekarang ya, katanya dulu saya pernah bercerita juga dengan orang-orang yang mengerti sejarah Pekanbaru, katanya ada. Nah, tapi sekarang kalau dia ingin naik kereta api, udah mungkin pergi ke Padang, lalu mobilnya tinggal di Padang, lalu naik kereta api ke Pariaman, lalu nikmati Pariaman seharian, nanti balik lagi. Itu kalau di Pariaman itu Pantai Gandoria ya Bang? Pantai Gandoria yang menjadi pusatnya. Sekarang sudah banyak penamaan pantai-pantai lain, dan sekarang sudah disulap sih jauh lebih luar biasa. Saya yakin nih kalau perantau Pariaman yang sudah tidak pulang 5 tahun terakhir, mungkin ketika pulang kampung akan terkejut gitu.
kita sudah disulap sedemikian bagusnya gitu. Nanti kalau di Pariaman ya. Jadi kalau misalkan nih Bang Z sebagai warga asli Pariaman, nah ingin menawarkan nih, ibaratnya mengajak orang yang belum pernah ke Pariaman, hal utama yang barangkali mungkin yang sisi unggulan gitu dari Pariaman ini yang teman-teman hanya menemukan di Pariaman lah, gitu lah, gitu. Sehingga ini teman-teman juga yang belum pernah nih ya ke Sumbar mungkin perlu berkunjung ke Pariaman, hanya lebih tinggi teman-teman gitu. Baik. Jadi ketika berbicara hanya ada di Pariaman, sama sebenarnya dengan yang awal saya sebut. Di Pariaman itu yang tidak ada di kota lain, saya yakin ini tidak ada. Itu ada istilahnya di pagi itu kita sarapan dengan nasi sek yang dibungkus dengan daun. Wah, iya. Lalu ditemani lauk salalawak. Oh, salalawak. Jadi salalawak sejenis makanan lokal ya, Bang? Ya, betul. Makanan lokal terbuat dari tepung dicampuri ikan udang ya. Betul. Ikan biasa. Oh, ikan biasa. Ya. Ikan digiling Ya, ada yang di ikan kering itu. Dipotong-potong kecil, lalu satu salah yang bule ya, salah bule itu nyebutnya, satunya biasa ada dikasih ikan sedikit. Lalu ada juga tepung yang dilumuri dengan ikan. Itu biasanya lawaknya namanya, kalau di Pariaman lawak situa. Tapi teman-teman saya di Bandung katanya di pasar di Bandung dikatakannya ikan merlin ya. Oh, ikan merlin. Ya, betul. Ikan merlin, kemudian kalau di bahasa asli masalah lokal Pariaman apa, Bang? Ikan situa, lawak situa. Lawak situa. Nah, kalau sana ini dikonsumsi untuk keluar nggak? Misalkan kami di Payakumbuh nih. Ya. Nah, ke Payakumbuh nih teman nggak mengenal istilah lawak. Jadi kalau orang Pariaman mengatakan lawak dan berada di Payakumbuh, nanti orang kasih daging sapi teman-teman ya. Jadi kalau Bang Z, ini ada lawak gitu, ada lawak dah. Nah, nanti orang akan memberikan seonggok daging sapi. Nah, berapa kilo gitu ya? Ya. Nah, jadi sama kayak fenomena bahasa lita ya. Kalau nggak tahu Pariaman lita itu ada nggak menggunakan istilah lita? Ada lita, kalau bagi kami dimaknai ganda juga, ada yang lapar, ada yang capek gitu. Oh gitu ya, masih ini. Tapi kalau dari kami lita itu memang lapar gitu ya. Tapi di daerah lain mungkin Padang. Autentiknya lapar kalau di Payakumbuh. Iya, nah ada lagi istilah lita itu dengan capek. Mungkin kalau di Pariaman ada beberapa ini ya, oke ya. Mungkin beberapa daerah lain juga nggak akan mengenal lita itu adalah lapar, tapi malahan lelah gitu.